Pernahkah kamu bertanya, sebelum kota ini ramai, siapa yang pertama kali menginjakkan kaki di tanah yang kini bernama Sukabumi? Mengapa wilayah yang dahulu hanya hutan sunyi, dikelilingi pegunungan dan kabut, perlahan berubah menjadi kota yang diperebutkan? Apa yang membuat tanah ini disebut tanah yang menyenangkan, sementara di baliknya tersimpan kisah kerja paksa, penderitaan, dan perjuangan panjang? Jika kota ini bisa berbicara, cerita apa yang akan ia ungkapkan? Inilah kisah Sukabumi, bukan hanya tentang tempat, tetapi tentang waktu, manusia, dan jejak yang tak pernah benar-benar hilang. Jauh sebelum peta mencatatnya, jauh sebelum rel kereta api membelah tanah ini, Sukabumi hanyalah hamparan alam yang hening. Hutan lebat menutup sebagian besar wilayah, sungai mengalir jernih, kabut turun perlahan setiap pagi. Disinilah masyarakat Sunda kuno hidup. Mereka tidak membangun kota, tetapi membangun hubungan dengan alam. Bercocok tanam, berburu, dan hidup dalam ritme yang pelan, namun seimbang. Tidak ada bangunan megah, tidak ada kekuasaan besar, hanya manusia dan tanah yang mereka hormati. Waktu berjalan, wilayah ini kemudian masuk dalam pengaruh kerajaan Sunda dan Pajajaran. Sukabumi bukan pusat kerajaan, namun ia penting. Tanahnya subur, letaknya strategis, menjadi penghubung antara pedalaman dan wilayah pesisir selatan. Jalur perdagangan sederhana mulai terbentuk, hasil bumi mengalir perlahan. Nilai adat dijaga, gotong oyong menjadi kekuatan. Dan alam tetap diperlakukan bukan sebagai milik, melainkan titipan. Segalanya berubah saat bangsa Eropa datang ke tanah Jawa. Abad ke-17, Belanda mulai menancapkan kekuasaan, terutama di wilayah Priangan. Sukabumi menarik perhatian. Udara sejuk, tanah subur, sangat cocok untuk perkebunan. Kopi, teh, karet. Perkebunan dibuka, jalan dibangun, dan tanah yang dulu sunyi perlahan dipenuhi aktivitas baru. Nama Sukabumi mulai dikenal. Berasal dari kata suka dan bumi, tanah yang menyenangkan. Namun, menyenangkan untuk siapa? Memasuki awal abad ke-20, Sukabumi tumbuh pesat. Bangunan kolonial berdiri. Kantor pemerintahan, rumah sakit, sekolah. Tahun 1914, Sukabumi resmi ditetapkan sebagai Gemeente atau kota administratif oleh pemerintah Hindia Belanda. Rel kereta api menghubungkan Sukabumi dengan Bogor dan Bandung. Kota ini hidup, namun kehidupan itu berjalan berdampingan dengan ketimpangan. Tahun 1942, Belanda tumbang, Jepang datang menggantikan. Harapan sempat muncul, namun kenyataan jauh lebih pahit. Kerja paksa, kekurangan pangan, ketakutan. Gedung-gedung dialihfungsikan. Kota berada dalam tekanan, namun di tengah gelapnya masa itu, benih perlawanan mulai tumbuh. Tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Sukabumi ikut bergolak. Rakyat biasa mengangkat senjata seadanya. Petani, pemuda, tokoh masyarakat. Mereka bertahan, mereka melawan, bukan demi kota, tetapi demi masa depan. Setelah perang mereda,
Sukabumi mulai menata ulang dirinya. Pemerintahan daerah dibentuk, pendidikan berkembang, perdagangan tumbuh. Identitas Sunda tetap hidup, meski zaman terus berubah. Kota ini tidak berlari, ia berjalan, pelan namun pasti. Hari ini, Sukabumi dikenal sebagai kota yang dikelilingi alam. Pegunungan, pantai, dan warisan sejarah. Bangunan kolonial masih berdiri, rel kereta tua masih digunakan. Sejarah tidak hilang, ia hanya beradaptasi. Sukabumi bukan kota tanpa luka, namun dari lukanya, ia belajar tumbuh. Dari hutan sunyi, menjadi kota penuh cerita. Dan selama manusia masih berjalan di tanah ini, sejarah Sukabumi akan terus ditulis.